Bab 1734. Halo sahabat. Sebelum melanjutkan ceritanya, subscribe dulu channelnya Mbah Novel ya. Jangan lupa cek deskripsi untuk mendapatkan link gabung ke channel grup Telegram Mbah Novel karena hanya member yang bisa mendapatkan video selanjutnya secara lengkap. Yang Jian tidak membuang waktu, dia memberi isyarat pada Daryl. Percepat, temanmu tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Terima kasih, Grandmaster Erlang. Daryl sangat senang. Dia menyatukan tinjunya untuk memberi hormat kepada Yang Jian sebelum dia bergegas menuju Selin dan Queenie. Dia langsung duduk bersila di depan Selin dan tersenyum. Dia berkata, "Mari kita mulai. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Daryl terdengar santai, tetapi wajahnya pucat, dan dia lemah. Dia terluka setelah dia mencoba yang terbaik untuk menahan dua serangan dari Yang Jian. Namun, hal itu tidak mempengaruhi niatnya untuk menyelamatkan Selin. Dia membutuhkan api dingin lili putih untuk menyingkirkan inti api surgawi dalam dirinya, tidak perlu baginya untuk menggunakan energi internalnya. Selin mengangguk. Kemudian, dia menggigit bibirnya sebelum dia berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Meski Daryl terlihat santai, Selin tahu Daryl pasti mengalami luka yang cukup serius. Perhatiannya menggerakkannya. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Segera, Daryl mulai menyingkirkan inti api surgawi. Tangan kanannya dengan lembut diletakkan di atas medan energi Selin. Selin sedikit gemetar saat merasakan kehangatan dari tangan pria itu. Dia tidak segan seperti sebelumnya, dan dia bahkan merasakan sentuhan manis. Queenie, yang ada di sebelahnya, juga tersenyum. Gonggong mengamati dari kejauhan dengan tatapan tidak sabar. Dia tidak bisa melampiaskan amarahnya karena Yang Jian ada di sana. Waktu berlalu perlahan. Yang Jian adalah Grandmaster Erlang, dan dia adalah orang yang menepati janjinya. Dia tinggal di samping dengan tenang sementara Daryl membantu Selin untuk menyingkirkan inti api surgawi dalam dirinya. Dia berdiri tegak dan bangga seperti seorang wali. Beberapa saat kemudian, Daryl akhirnya berhasil mengeluarkan Heavenly Flame Core di tubuh Selin. Wajah cantik Selin dikembalikan ke warna kemerahan tanpa panas membara yang menyiksanya. Dia tampak sangat menawan. Fiuh. Daryl menghela napas lega. Dia akhirnya merasa benar-benar santai. Masalah itu akhirnya terpecahkan. Setelah itu, Daryl berdiri dan memberi hormat kepada Yang Jian lagi. Dia berkata dengan penuh terima kasih, "Terima kasih, Yang Mulia Grandmaster Erlang." Daryl mengungkapkan rasa terima kasihnya yang tulus. Grandmaster Erlang diisukan jujur dan arogan, dan itu memang benar. Meskipun Yang Jian dan Gonggong berada di pihak yang sama, itu tidak mempengaruhi rasa terima kasih Daryl kepadanya. Yang Jian mengangguk, wajahnya yang tampan tetap lugas. Sebagai Grandmaster Erlang yang terkenal, Yang Jian terbiasa dengan wajah poker. "Omong kosong apa ini?" Gonggong bergumam sambil berjalan menuju Daryl dengan tidak sabar. "Kamu telah menyelamatkan temanmu. Sekarang, ikut aku." Gonggong ingin membunuh Daryl dan melampiaskan amarahnya, tetapi dia berubah pikiran setelah dia melihat Heavenly Halberd. Namun, Gonggong malu untuk merebut halberd surgawi dari Daryl saat itu. Oleh karena itu, dia ingin mengambil Daryl kembali dan kemudian mengambil Heavenly Halberd ketika dia memiliki kesempatan untuk melakukannya. Gonggong. Daryl tersenyum pahit pada Gonggong. "Kami tidak memiliki banyak permusuhan satu sama lain. Kamu tidak perlu terlalu keras padaku, kan?" Daryl merasa tidak berdaya ketika mengatakan itu. Bagaimana mereka berdua begitu berbeda meskipun mereka melayani tuan yang sama, Kaisar Houyi. Yang Jian benar, tapi Gonggong berpikiran sempit. "Hentikan omong kosong itu segera." Gonggong terlalu malas untuk memikirkannya lebih jauh. "Cepat dan ikut aku." Dia mengulurkan tangannya yang seperti batu giok untuk meraih Daryl. "Grandmaster Erlang, Gonggong." Tiba-tiba, seorang pengawal kerajaan dari Moana Utara berteriak dari kejauhan. Dia terengah-engah, dia bersemangat, namun dia merasa sedikit rumit. Ketika dia tiba, penjaga itu mengepalkan tangannya dan memberi hormat kepada Yang Jian. Dia meraung, "Aku menemukan petunjuk tentang kematian mendadak Kaisar Houyi." Wah! Yang Jian dan Gonggong saling bertukar pandang.
Mereka berdua sangat bersemangat. Mereka bingung dengan kematian mendadak Kaisar Houyi. Akhirnya, ada petunjuk. Daryl merasakan sakit yang tajam di dadanya. Oh tidak, bagaimana mereka berhasil menemukan petunjuk? Saya cukup yakin bahwa saya tidak meninggalkan petunjuk ketika saya membuat Kaisar Houyi mengalami gangguan jiwa. Bab 1735. Jantung Daryl berdegup kencang. Aku bukan petunjuk yang dia ambil, kan? Mustahil. Saya hanya mengambil ramuan dan pil ketika saya keluar dari sel budidaya Kaisar Houyi. Saya cukup yakin saya tidak meninggalkan petunjuk. Jadi, kamu menemukan alasan kematian Kaisar. Ayo pergi kalau begitu. Yang Jian berkata dengan dingin. Kemudian, dia melompat ke Holing Celestial Dock-nya dan bergegas menuju istana. Ketuk, ketuk, ketuk. Gonggong memanfaatkan kecerobohan Daryl, dia mengulurkan tangan dan menyegel titik akupunturnya. Selin dan Song Qian juga tidak luput saat dia melakukan hal yang sama kepada mereka. Ambil semuanya kembali. Bibir Gonggong sedikit terbuka saat dia menyampaikan perintah kepada kapten penjaga kerajaan. Kapten menjawab dengan cepat, "Ya, Gonggong." Kemudian dia berjalan ke arah Daryl dan mengikatnya. Daryl memandang Gonggong tanpa daya dan berkata, "Gonggong, kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan membawaku. Mereka berdua tidak bersalah. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel." Gonggong mendengus dan mencibir padanya. "Apakah Anda pikir Anda memiliki hak untuk menegosiasikan persyaratan apapun dengan saya?" Daryl marah, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat tertekan. Gonggong adalah orang yang tidak masuk akal, meskipun dia adalah dewa air. "Gonggong, kamu lebih baik hati-hati. Mari kita lihat bagaimana saya akan memperlakukan Anda ketika Anda jatuh ke tangan saya." Gonggong tidak terganggu oleh ketidakpuasan Daryl, dia mengetukkan jari kakinya ke tanah dan bergegas menuju istana. Kapten penjaga kerajaan mengikuti di belakangnya saat dia meraih Daryl, Selin, dan Queenie. Segera, mereka bertiga dibawa ke istana Moana Utara. Saat itu fajar, dan langit menjadi cerah secara bertahap, Daryl dan para wanita tidak langsung dikurung. Mereka dibawa ke kamar kaisar, yang juga merupakan sel kultivasinya. Mendesis. Daryl menghirup udara dingin yang tajam ketika dia melihat pemandangan di depannya. Bagian depan ruangan memiliki banyak penjaga kerajaan dengan baju besi hitam. Mereka tampak serius dengan pedang panjang mereka. Udara dipenuhi dengan kesedihan besar dan niat membunuh. Para pejabat sipil dan militer berdiri dalam antrean dengan tenang. "Suami!" Teriakan sedih datang dari ruangan, itu adalah suara Chang'er. Telapak tangan Daryl berkeringat. Jika mereka mengetahui bahwa dia telah membunuh Kaisar Houyi, dia khawatir seluruh benua dunia semesta akan terlibat. Segera, Daryl dan para wanita dibawa ke kamar. Chang'er memegang tubuh Kaisar Houyi di lengannya pada platform batu giok di tengah ruangan. Air mata mengalir di pipinya tanpa henti, Chang'er patah hati. Yang Jian, Gonggong, dan pejabat sipil dan militer lainnya berdiri di sampingnya, semuanya tampak sangat kuat. Chang'er hampir pingsan. Chang'er dan Kaisar Houyi telah hidup bersama selama ribuan tahun. Chang'er mengira dia akan bersama Kaisar Houyi sepanjang hidupnya, dia tidak menyangka suaminya meninggal begitu tiba-tiba. Chang'er merasa seolah-olah dunianya telah terbalik. "Yang mulia, suamiku, jangan menakutiku. Buka matamu, tolong." Chang'er berteriak keras. Air matanya tidak bisa berhenti saat dia teringat saat-saat mereka bersama. "Hubi, kamu mengatakan bahwa kamu akan tinggal bersamaku selamanya. Aku tidak akan membiarkanmu mati, tidak." Suaranya menjadi lebih lembut, dan tubuhnya bergetar terus-menerus. Yang Jian, Gonggong, dan yang lainnya terdiam saat mereka menyaksikan Chang'er yang berduka, mereka sangat sedih. Meneguk. Daryl menelan ludahnya dengan gugup ketika matanya tertuju pada Chang'er. Chang'er memang peri istana bulan. Lekuk tubuhnya yang memikat dan temperamennya yang mulia tetap mempesona bahkan ketika dia sedang patah hati. Daryl menatap Chang'er, melihatnya mengambil napas. Wow! Bab 1736. Chang'er menoleh perlahan ketika dia merasakan tatapan Daryl. Matanya penuh air mata ketika dia menatapnya. "Daryl." Chang'er mengerutkan kening.
Wajah cantiknya tampak seperti dia malu dan marah. Beberapa bulan yang lalu, Daryl telah membebaskan Subaji. Pada saat itu, pria itu telah menggunakan bubuk transfigurasi dan berpura-pura menjadi Kaisar Houyi. Chang'er tidak akan pernah melupakan bagaimana dia mempermainkannya. Apa masalahnya? Suara dingin bergema dari mulut Chang'er. Auranya yang kuat tidak diragukan lagi. Nyonya Chang'er. Gonggong melangkah maju dan berkata dengan hormat, saya baru saja berpatroli dan menemukan Daryl, jadi saya telah menangkapnya. Daryl membiarkan Subaji pergi, jadi dia penjahat. Chang'er mengangguk tanpa suara. Kemudian, dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok. Kunci dia. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Jika itu terjadi lebih awal, Chang'er pasti akan menemukan cara untuk memberi pelajaran pada Daryl. Namun, Kaisar Houyi baru saja meninggal, dia tidak tega melakukan apapun karena dia patah hati. Ya, Nona Chang'er. Gonggong menjawab. Kemudian, dia membungkuk dan berbisik ke telinga Chang'er. Nona Chang'er, mengapa Anda tidak membiarkan saya menginterogasi Daryl? Gonggong menunjukkan senyum licik samar ketika dia membuat saran. Jika Daryl dipenjara, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut Heavenly Halberd. Dia hanya akan mendapatkan kesempatan itu jika Daryl ada di tangannya. Chang'er tidak membalasnya. Yang Jian berjalan menuju kapten penjaga kerajaan dan bertanya, Anda mengatakan bahwa Anda menemukan petunjuk tentang kematian yang mulia. Apa itu? Fiuh. Kapten penjaga kerajaan mengambil napas dalam-dalam dan menunjuk ke platform batu giok di bawah Kaisar Houyi. Grandmaster, petunjuknya ada di platform batu giok di bawah tubuh Yang Mulia. Ketika Yang Mulia sekarat, dia mengukir beberapa kata di platform batu giok. Yang Jian mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak sabar, apa kata-katanya? Kata-kata yang diukir oleh Yang Mulia adalah, Kapten berkeringat deras. Dia melirik Chang'er dengan gugup dan kemudian merendahkan suaranya. Kata-katanya adalah Subaji dan Chang'er. Kapten gugup, dia merasa seolah-olah jantungnya akan melompat keluar dari tenggorokannya. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa itu bukan masalah sepele ketika dia melihat karakter terukir itu. Dia tidak memberi tahu siapapun tentang hal itu, dia menutupi mereka dengan tubuh kaisar dan pergi mencari Yang Jian. Status pria itu hanya berada di urutan kedua setelah kaisar. Hanya dia yang bisa menanyai Chang'er. Apa? Yang Jian terkejut mendengarnya, dia menatap Chang'er dengan tak percaya. Nyonya Chang'er. Yang Jian berkata dengan dingin, saya harap Anda bisa menjelaskannya. Semua orang mengalihkan perhatian mereka ke Chang'er. Menjelaskan. Chang'er bergidik, dan dia tampak bingung. Apa yang kamu ingin aku jelaskan? Kapten telah berbicara dengan Yang Jian dengan suara kecil, jadi tidak ada yang mendengarnya. Itulah mengapa Chang'er tercengang ketika Yang Jian meminta penjelasan padanya. Yang Jian berjalan ke depan dan mengangkat tubuh Kaisar Houyi. Kemudian, dia menunjuk ke tulisan di platform batu giok. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Apa? Chang'er melihat kata-kata itu, dia terkejut. Wah! Semua orang di ruangan itu gempar. Mereka melihat kata-kata, Subaji, Chang'er, telah diukir pada platform batu giok. Itu jelas ditulis dengan energi internal yang dalam. Jelas bahwa Kaisar Houyi adalah orang yang mengukirnya sebelum dia meninggal. Platform batu giok adalah untuk budidaya, dan itu dibuat 10.000 tahun yang lalu. Itu sulit, jadi bahkan elit Kaisar bela diri atau surga kenaikan tidak bisa melakukannya. Hanya Kaisar Houyi yang bisa melakukan itu. Bab 1737. Untuk sementara, semua orang membicarakan kata-kata yang ditinggalkan Kaisar Houyi. Apa masalahnya? Bagaimana kata-kata ini terukir di platform batu giok? Ingat saat Subaji menyinggung permaisuri Chang'er, dan Kaisar Houyi menjebaknya dalam formasi. Apakah permaisuri Chang'er dan Subaji berkencan? Dan Yang Mulia secara tidak sengaja melihat mereka, dan karena itulah dia meninggal. Diskusi berlangsung dengan nada yang sangat lembut, tetapi Chang'er dapat mendengarnya dengan jelas. Chang'er tersipu, dan otaknya berdengung. Dia putus asa. Bagaimana ini bisa terjadi? Subaji dan saya tidak bersalah dalam hal ini. Mengapa Yang Mulia mengukir nama kita di platform batu giok?
Untuk sementara waktu, suasana di ruangan itu sangat suram. Daryl tertawa dalam hatinya. Apakah itu petunjuknya? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Daryl menebak bahwa Kaisar pasti tertipu oleh tipuan suaranya. Dia pasti pernah mendengar bahwa Zubaji dan Chang'er berkencan. Kemudian, dia mengukir kedua nama mereka di platform batu giok dengan jari-jarinya. Ketika Kaisar Houyi melihat ke belakang dan menyadari bahwa Daryl adalah satu-satunya orang di sana, semuanya sudah terlambat. Yang Jian. Chang'er memulihkan kesadarannya dan menatap Yang Jian dengan tenang. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Yang Jian maju selangkah, dia adalah sosok yang menakjubkan. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut tentang ini. Anda harus tahu lebih baik. Mengapa Yang Mulia mengukir Zubaji dan nama Anda di platform batu giok? Suara Yang Jian menjadi dingin saat dia menatap Chang'er. Dia berkata, mengapa Anda tidak memberitahu kami jika kematian Yang Mulia terkait dengan Anda? Juga, apakah Zubaji tersembunyi di istana Anda? Chang'er bergidik ketika dia mendengar pertanyaan tegas Yang Jian. Dia marah saat dia menunjuk Yang Jian. Yang Jian, kamu terlalu sombong. Sebagai istri Kaisar Houyi, Chang'er merasa malu ketika Yang Jian menanyainya di depan begitu banyak orang. Lebih penting lagi, Yang Jian bahkan memfitnah Zubaji dan namanya. Dia tidak tahan lagi. Yang Jian tetap tak kenal takut dan menjaga wajahnya yang muram, bahkan ketika dia merasakan kemarahan Chang'er. Fiuh. Daryl sangat terguncang. Seperti yang dia harapkan, Grandmaster Erlang bahkan berani menanyai Chang'er. Ratusan pejabat sipil dan militer di sekitar mereka menahan napas. Di satu sisi adalah Permaisuri Chang'er, sosok ibu dunia. Di sisi lain adalah Grandmaster Erlang, yang memiliki status superior. Mereka tidak berani menyinggung salah satu dari mereka. Untuk sementara, suasana di ruangan itu tampak sangat suram. Yang Jian. Tiba-tiba, sosok tinggi dan kekar melangkah maju. Matanya terbelalak marah saat dia berteriak pada Yang Jian, kamu terlalu berani. Beraninya kamu memfitnah Permaisuri. Apa niatmu? Orang itu memegang sepasang palu raksasa, dia begitu tinggi sehingga dia tampak seperti bukit. Dia juga memiliki aura yang menindas, dia sama ganasnya dengan hantu dari neraka. Itu Elai. Elai adalah seorang pejuang terkenal di masa lalu, dan dia telah berkultivasi selama ribuan tahun. Dalam materi sejarah tiga kerajaan, Cao Cao pernah memuji Elai sebagai Elai yang sudah lama berdiri, begitulah keberanian Elai. Bab 1738. Kaisar Houyi memiliki beberapa prajurit pemberani, Grandmaster Erlang berada di peringkat pertama, dan Elai berada di peringkat kedua. Namun, yang terakhir jarang campur tangan dalam urusan politik. Sebaliknya, dia ditempatkan di sisi Chang'er untuk melindunginya. Dia adalah pengawal Chang'er. Meskipun Elai terlihat garang, dia adalah orang yang perhatian. Dia tahu bahwa Chang'er dan Kaisar Houyi sangat saling mencintai, dan Permaisuri tidak akan pernah mengkhianati Kaisar Houyi. Oleh karena itu, dia tidak bisa menerima bahwa Yang Jian menanyai Chang'er begitu kejam di depan umum. Elai adalah satu-satunya orang di Moana Utara yang berani menantang Yang Jian. Dia menatap Yang Jian sambil berteriak, bagaimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Nona Chang'er berkencan dengan Zubaji hanya dengan beberapa kata ini? Yang Jian, kamu terlalu sombong. Jangan hanya memfitnah Nona Chang'er jika Anda tidak memiliki bukti apapun. Mendesah. Yang Jian mendengus mendengar komentar Elai, sosoknya yang tampan tetap tegak. Dia berkata dengan ringan, saya selalu benar. Kami sedang menyelidiki apa yang menyebabkan kematian mendadak Kaisar, jadi jangan mengoceh. Itu benar, Yang Jian adalah orang yang benar, dia tidak bisa mentolerir masalah yang tidak dapat dibenarkan. Kaisar Houyi memperlakukan Yang Jian dengan sangat baik, jadi dia sangat sedih atas kematian mendadak Kaisar. Yang Jian tidak dapat menerima kenyataan bahwa Kaisar telah meninggal, jadi dia diam-diam bersumpah bahwa dia akan melacak si pembunuh tidak peduli konsekuensinya. Bahkan jika Chang'er adalah tersangkanya, dia harus menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Adil. Elai tertegun sejenak sebelum dia mencibir, jangan bertindak tidak bersalah, Yang Jian.
Semua orang tahu bahwa Anda adalah yang paling kuat setelah Kaisar. Sekarang, katakan padaku, apakah kamu mengukir kata-kata ini untuk membingkai permaisuri? Elai menjadi lebih berani saat dia menggeram. Kamu menyalahkan permaisuri untuk menjebaknya sehingga tidak ada yang bisa mengendalikanmu di Moana Utara. Kemudian, Anda bisa naik takhta dan mengambil tempat Kaisar, kan? Saya menduga bahwa Andalah yang membunuh Yang Mulia. Ini pasti konspirasimu. Chang'er tidak mengatakan apa-apa. Dia menggigit bibirnya erat-erat saat dia gemetar karena marah. Dia juga memiliki pemikiran yang sama. Yang Jian menikmati posisi terhormat di istana kerajaan, jadi jika Kaisar Hou Yi meninggal, dia akan menjadi kandidat terkuat untuk menjadi kaisar berikutnya. Oleh karena itu, dia mungkin telah melukai Kaisar Hou Yi dan kemudian menjebak Chang'er. Itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Namun, meskipun Yang Jian menyendiri, dia setia kepada Kaisar Hou Yi. Mengapa dia melakukan itu? Jika bukan Yang Jian, lalu siapa yang bisa menjadi pembunuh sebenarnya? Omong kosong. Yang Jian mengerutkan kening. Dia sangat marah, dia menatap Elai dengan dingin. Yang Mulia sangat baik padaku, kenapa aku menyakitinya? Jangan salahkan aku. Elai tertawa saat kemarahan memuncak di hatinya. Yang Jian, apakah kamu bilang aku menyalahkanmu untuk ini? Lalu bagaimana kalau kamu memfitnah Nona Chang'er dengan Subaji? Pria itu berdiri di depan Chang'er sambil berkata, tidak peduli apa yang kamu lakukan hari ini, jangan berani-beraninya menyakiti Nona Chang'er kecuali kamu melangkahi mayatku terlebih dahulu. Nada suaranya tidak diragukan lagi. Fiuh. Yang Jian menarik napas dalam-dalam, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk kata-kata di platform batu giok dan berkata, Anda meminta saya untuk bukti, di sini mereka. Elai, Anda mungkin mengatakan bahwa saya mengukir kata-kata ini atau saya memfitnah permaisuri, tetapi Nona Chang'er harus memberi kami penjelasan hari ini. Yang Jian tampak tegas ketika dia mengatakan itu. Tiba-tiba semua orang melihat ke arah Chang'er. Yang Jian. Chang'er menggigit bibirnya begitu keras hingga hampir berdarah. Dia berkata, "Yah, karena kamu ingin melakukan ini, maka aku akan melakukan apa yang kamu katakan." Chang'er melihat sekeliling ruangan. Aku tidak ada hubungannya dengan Subaji. Saya belum melihatnya sejak dia melarikan diri dari istana. Dia melirik Yang Jian. Apakah kamu puas sekarang? Dia terdengar tenang, tetapi kemarahan yang tak terkendali terus muncul. Yang Jian bersikeras memberi Chang'er waktu yang sulit di depan umum, dia benar-benar tercela. Bab 1739. Apakah itu semuanya? Yang Jian berkedip tak percaya. Dia bertanya kepada Chang'er, lalu bagaimana Yang Mulia menjelaskan kata-kata ini di platform batu giok? Chang'er sangat marah sehingga dia berhenti. Sudah kubilang, aku tidak tahu. Saya tidak tahu. Apakah Yang Jian gila? Mengapa dia bersikeras bahwa saya menyebabkan kematian suami saya? Fiuh. Yang Jian menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Jika itu masalahnya, maka saya minta maaf, Yang Mulia. Saya berhak menahan Anda di penjara sementara kami menyelidiki masalah ini. Yang Jian melihat sekeliling ruangan, dia tampak seperti dipenuhi roh jahat, suaranya yang dingin memenuhi ruangan. Hukum tetap harus ditaati. Kematian Yang Mulia adalah masalah yang signifikan. Kami semua telah menerima rahmat dari Yang Mulia, jadi Anda semua harus mendukung keputusan saya. Setelah menerima rahmat dari Yang Mulia di masa lalu, Anda harus jelas dan mendukung keputusan saya. Aku akan membunuh siapapun yang tidak mematuhi perintahku. Berdengung. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Dalam kalimat terakhirnya, napas aura yang kuat keluar dari Yang Jian dan menyapu penonton. Mendesis. Semua orang menghirup udara dingin seteguk, mereka tidak senang. Yang Jian disebut Grandmaster Erlang, dan Kaisar Hou Yi memberinya gelar jenderal yang tak terkalahkan. Dia memiliki status tinggi di Moana Utara, dan dia sangat kuat. Siapa yang berani memprovokasi dia ketika dia begitu serius? Meneguk. Pada saat yang sama, Daryl menelan ludahnya dengan gugup. Dia sangat terkejut, dia terdiam. Sial. Seperti yang diharapkan dari Grandmaster Erlang, sikapnya yang mendominasi sangat menakutkan.
Dikabarkan bahwa Yang Jian tidak pernah mentolerir kesalahan sekecil apapun. Selama dia pikir itu benar, dia akan melakukan semua yang dia bisa untuk bertahan. Dia bahkan berani memenjarakan Chang'er. Sepertinya ada beberapa kebenaran dari rumor itu. Anda. Chang'er sangat terkejut sehingga dia gemetar dan menunjuk Yang Jian. Dia sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Yang Jian terlalu berani. Dia tidak hanya memfitnahku memiliki hubungan dengan Zubaji, tapi dia juga ingin memenjarakanku. Yang Jian. Elai meraung, kamu telah memfitnah dan tidak menghormati permaisuri, dan sekarang kamu mencoba untuk bergerak. Aku akan membunuhmu, pengkhianat pemberontak. Mata Elai berkilat marah saat dia menyerang Yang Jian. Semua orang tercengang dengan apa yang terjadi. Apakah mereka akan bertarung? Pada saat yang sama, Daryl sangat bersemangat. Dia bertanya-tanya apakah dia bisa mencoba melarikan diri ketika perkelahian terjadi. Seorang pria pemberani, tapi sangat berpikiran sederhana. Yang Jian tidak merasa ngeri, bahkan saat Elai menyerangnya. Dia hanya mendengus, energi internalnya melonjak, dan dia mencengkeram pedang bermata 2 3-point miliknya dengan erat untuk menyambut serangan Elai. Dentang. Saber bermata 2 3-point bertabrakan dengan palu raksasa. Semua orang mendengar suara yang menghancurkan dunia yang mengguncang ruangan dengan keras. Kemudian, mereka melihat Elai tersandung beberapa langkah ke belakang. Garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Meskipun Elai dikenal karena keberaniannya, Yang Jian lebih unggul. Bagaimanapun, dia adalah Grandmaster Erlang yang terkenal, Elai bukan lawannya. Mendesis. Semua orang tersentak ketika Elai menerima pukulan itu. Kuat. Sangat kuat. Tidak ada yang terkejut bahwa Grandmaster Erlang bisa melukai Elai dengan satu pukulan. Elai. Chang'er bergidik dan berseru keras. Elai telah melindunginya selama bertahun-tahun, dan dia menghargai kesetiaannya. Dia hampir kehilangannya ketika dia melihat bagaimana dia menderita pukulan itu. Chang'er menatap Yang Jian dengan dingin. Yang Jian, kamu terlalu berani. Anda bahkan berani menyerang orang-orang saya. Kemarilah, dan aku tidak akan bergerak. Datang dan masukkan aku ke penjara. Dia berdiri dengan protektif di depan Elai. Nyonya Chang'er. Pria itu tersentuh dan marah. Sebagai bawahan, bagaimana dia bisa membiarkan Chang'er melindunginya? Elai meraung dan mengitari Chang'er. Kemudian, dia menyerang Yang Jian lagi. Betapa bodohnya. Yang Jian mendengus dingin, dia menyala dengan cepat. Dia mengangkat telapak tangannya dan kemudian mengirim serangan lain ke Elai. Serangan itu seperti guntur, dan Elai yang kekar seperti layang-layang dengan tali yang putus. Tubuhnya terlempar lebih dari 10 meter ke belakang, dia menyemburkan beberapa suap darah. Bab 1740. Mendesis. Semua orang terkesiap. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Grandmaster Erlang. Mereka yang ingin berdiri dan berbicara mewakili Chang'er menahan napas ketakutan. Nona Chang'er, aku. Elai tampak sedih, dia menganga pada Chang'er. Dia telah gagal sebagai penjaga pribadi untuk menjaga keamanan permaisuri, dia tidak kompeten. Semakin Elai memikirkannya, semakin marah dia. Emosi buruk itu tidak baik untuknya. Dia pingsan saat segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap. Yang Jian. Wajah cantik Chang'er berubah muram saat dia memarahi Yang Jian. Beraninya kau melakukan itu pada Elai. Apakah Anda masih menghormati saya? Nah, Anda ingin memenjarakan saya untuk penyelidikan Anda, kan? Mari kita lihat apakah Anda memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Retakan. Sebuah pedang muncul di tangan Chang'er, disertai dengan suara yang nyaring. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Pedang itu memiliki kilau yang cemerlang. Bilahnya panjangnya sekitar 1 meter dan 1 inci, dan itu menyilaukan seperti bintang dan bulan. Itu adalah senjata pribadi Chang'er, pedang bintang dan bulan. Bahan utama senjata itu dikabarkan adalah meteorit langka yang muncul saat dunia pertama kali terbentuk. Kaisar Hongyi menemukannya dan menggunakannya untuk membuat pedang untuk Chang'er. Ketika Chang'er pertama kali mendapatkan pedang, dia sangat menyukainya. Dia melambaikannya di tempat, dan itu seperti bagaimana cahaya bulan menyinari bumi. Begitulah cara Chang'er mendapatkan namanya sebagai peri istana bulan.
Begitu dia menghunus pedangnya, kekuatan spiritual di seluruh ruangan tiba-tiba menyatu. Sial. Daryl bergetar saat dia merasakan aura kuat yang terpancar dari pedang bintang dan bulan. Dia sangat terkejut. Membuang. Chang'er melompat dan kemudian menikam Yang Jian tanpa ragu-ragu. Wah. Chang'er menggunakan semua kekuatannya dalam serangan pedang itu. Saya juga didorong oleh kesedihan dan kemarahan yang sangat besar di hatinya. Kaisar Houyi baru saja meninggal, dan dia masih berduka. Bagaimana dia bisa mentolerir tuduhan Yang Jian tentang dirinya? Udara terdistorsi kemanapun pedang itu pergi. Yang Jian menghela nafas ringan tanpa panik. Dia berdiri di sana setangguh gunung Tai sementara tatapannya mengikuti pedang Chang'er. Nona Chang'er, saya melakukan ini untuk menyelidiki kematian Kaisar. Saya tidak punya pilihan selain menyinggung Anda karena Anda belum siap untuk bekerja sama dengan saya. Tatapan Yang Jian menjadi dingin setelah dia mengatakan itu. Aura menakutkan dalam dirinya meningkat saat dia menggunakan pedang bermata 2-3 titik untuk menghadapi pedang Chang'er. Dentang, dentang, dentang. Pedang bintang dan bulan dan pedang bermata 2 poin bertabrakan berkali-kali dan membuat suara dentang keras. Orang-orang di sekitar mereka tidak tahan dengan suara-suara yang tidak nyaman. Oh ya. Pertarungan akhirnya dimulai, kesempatan Daryl untuk melarikan diri hampir tiba. Daryl bersemangat, dia ingin melarikan diri di tengah kekacauan dengan Celine dan Queenie, tetapi dia menahan diri setelah dia melihat jumlah penjaga di luar ruangan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa akan ada banyak kesempatan untuk melakukan itu di masa depan karena mereka telah memulai pertarungan internal. Pada saat itu, di platform Batu Giok, sosok Anggun Chang'er melesat bolak-balik dalam pertarungan dengan Yang Jian. Dia sangat percaya diri pada awalnya, tetapi dia secara bertahap kehilangan harapan. Apa yang terjadi? Kapan Yang Jian menjadi begitu kuat? Chang'er dan Yang Jian telah bertarung satu sama lain ribuan tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka memiliki kekuatan yang sama. Namun, hal-hal telah berubah. Chang'er merasa bahwa kekuatan Yang Jian telah melampaui dirinya dengan pesat. Itu tidak mengejutkan. Chang'er telah menjalani kehidupan yang baik sebagai permaisuri yang dimanjakan selama ribuan tahun sejak dia menikahi Kaisar Houyi. Selama bertahun-tahun, dia telah mengendur dalam kultivasinya di bawah perlindungan Kaisar Houyi. Yang Jian, di sisi lain, telah bekerja keras selama hampir 1000 tahun. Oleh karena itu, dia telah lama melampaui kekuatan Chang'er. Yang Jian tidak ingin melanjutkan pertarungan. Dia membalik tangannya dan mengirim serangan telapak tangan ke Chang'er ketika dia menyadari dia telah kehilangan fokusnya. Serangan telapak tangannya begitu cepat sehingga Chang'er tidak bisa menghindarinya. Dia hanya bisa menggunakan energi internalnya untuk menyambut telapak tangan Yang Jian dengan tangannya sendiri. Ledakan. Kedua telapak tangan menciptakan getaran tumpul. Chang'er mundur beberapa langkah ke belakang, wajahnya yang cantik tampak terkejut dan malu. Kemudian, Yang Jian berlari ke depan dan dengan cepat mengangkat tangannya untuk mengetuk 2 kali pada titik akupuntur Chang'er. Tiba-tiba, Chang'er menegang, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Turunkan dia. Yang Jian memberi perintah tanpa ragu-ragu. Beberapa pengawal kerajaan datang dan membawa Chang'er keluar dari ruangan. Para penjaga setia kepada Yang Jian, dan mereka hanya mematuhinya.